Kelompok Houthi Yaman kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Senin malam waktu setempat. Serangan kali ini masih menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin mengutip pernyataan juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim rudal balistik Zulfikar yang diluncurkan dari Yaman berhasil mencapai target. Akibatnya operasional bandara dihentikan untuk sementara dan lebih dari 4 juta penduduk Israel mengungsi ke tempat perlindungan POM. Saree menyebut operasi berulang terhadap pusat penerbangan Israel merupakan respons atas genosida di Gaza. The Times of Israel juga mengonfirmasi bahwa jutaan penduduk, terutama yang tinggal di bagian tengah, mengungsi akibat serangan Houthi. Namun pihak militer memastikan bahwa rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Rekaman video yang beredar memperlihatkan momen intersepsi di mana pecahan rudal terbakar di langit. Sirine peringatan terdengar di seluruh Israel Tengah, Yerusalem, sejumlah permukiman tepi barat dan Israel Selatan. Warga Palestina sempat menyaksikan rudal tersebut meluncur ke Israel sambil bersorak. Houthi sebelumnya juga menargetkan Bandara Ben Gurion pada Minggu 1 Juni dan diklaim berhasil, namun Israel membantahnya. I've got a suggestion for them. Carve out a piece of the French Riviera and create a Palestinian state. They're welcome to. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, melontarkan sindiran tajam kepada Prancis atas dukungannya terhadap pengakuan negara Palestina. Huckabee menyarankan Prancis agar memberikan sebagian wilayah French Riviera untuk mendirikan negara Palestina jika memang sangat menginginkan solusi dua negara. Dalam wawancara bersama Fox News pada Sabtu akhir pekan lalu, Huckabee awalnya menyoroti rencana Prancis dan Arab Saudi yang akan menggelar konferensi internasional di PBB. Konferensi tersebut bertujuan menghidupkan kembali wacana solusi dua negara yang selama ini ditentang oleh Israel. Huckabee menilai bahwa rencana Prancis tidak tepat karena Israel saat ini masih dalam situasi perang. Ia pun menyindir Prancis yang seolah-olah sangat ingin Palestina merdeka. Menurut Huckabee, Prancis bisa merelakan sebagian wilayah French Riviera untuk mendirikan negara Palestina. Sebagai informasi, French Riviera adalah sebutan untuk pantai-pantai yang indah di pesisir selatan Prancis. Keindahan alamnya membuat para pelancong dari Eropa hingga benua lain mendatangi kawasan tersebut. Sementara itu, Prancis belakangan semakin vokal mendukung Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak negara-negara Eropa untuk menekan Israel jika situasi di Gaza tak kunjung membaik. Pernyataan inilah yang membuat Israel marah besar hingga menuduh Macron mengobarkan perang salib terhadap negara Yahudi. Israel mengklaim telah berhasil membunuh pemimpin sayap militer Hamas Mohammed Sinwar. Meski belum dikonfirmasi oleh Hamas, calon pengganti Sinwar kini sudah mulai diperbincangkan. Dikutip dari Yerusalem Post pada Selasa 3 Juni, sosok yang diprediksi akan menjadi pemimpin Hamas berikutnya adalah Is al-Din al-Haddad. Ia menjabat sebagai Kepala Brigade Is al-Din Kota Gaza sejak tahun 2021. Jabatan lain yang diemban adalah Komandan Brigade Gaza Utara sejak tahun 2023. Al-Haddad dilaporkan selamat dari 6 upaya pembunuhan yang direncanakan oleh Israel. Namun jika nanti ia terbunuh, tak ada lagi pejabat senior Hamas yang mampu mengordinasikan kesepakatan terkait sandera. Sebab Al-Haddad selama ini ditugaskan untuk memastikan bahwa penyerahan sandera berjalan lancar. Ia juga disebut punya hak veto atas proposal yang diajukan utusan Timur Tengah Amerika Serikat Steve Witkoff. Namun Al-Haddad memang jarang tampil di publik, mengingat berpotensi dibunuh Israel. Ia adalah orang terakhir yang bertahan dari 5 komandan Hamas yang terbunuh.
Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan ketat terhadap jemaah haji selama beribadah di Tanah Suci. Salah satunya larangan mengangkat bendera, slogan, atau yel-yel termasuk soal Palestina. Pada April 2025, polisi Arab Saudi menangkap seorang jemaah yang mengibarkan bendera Palestina di Masjidil Haram. Jemaah wanita tersebut berdalih bendera yang dibawanya hanya mewakili negaranya. Namun, pemerintah Arab Saudi menilainya sebagai aksi yang berkaitan dengan politik. Dikutip dari Press TV, penangkapan terhadap jemaah yang mengibarkan bendera Palestina juga terjadi pada Februari tahun lalu. Saat itu, seorang jemaah wanita mengelilingi Ka'bah sambil membawa bendera Palestina. Padahal, Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Al-Sudais sudah pernah mengingatkan soal etika dan aturan yang harus dipatuhi jemaah. Mereka yang mengibarkan bendera, slogan, atau meneriakkan yel-yel di tempat ibadah atau situs suci akan ditangkap. Al-Sudais mengingatkan jemaah, baik yang umroh maupun haji, untuk fokus beribadah. Jika ingin mendukung Palestina, maka cukup berdoa tanpa harus menampilkan simbol-simbol tertentu. Saat ini jutaan jemaah haji dari berbagai belahan dunia sudah tiba di Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.